Tema 6. Energi dan perubahannya. Subtema 2. Perubahan energi. Pembelajaran 3. Untuk memulai pembelajaran kali ini, kita akan membaca teks. Bacalah teks tersebut dengan teliti. Setelah membaca teks tersebut, dapat kita simpulkan Siti dan teman-temannya mendapat informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengirian sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk, oleh karena itu dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering, sawah-sawah akan kekeringan, dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Salah satu pemanfaatan sumber energi dari aliran air adalah pembuatan PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau yang biasanya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan air dengan mengubahnya dari energi potensial dan energi kinetik air. Setelah kalian memahami teks tersebut, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Tuliskan 2 hal tentang waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Waduk Jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik waduk, Jatiluhur juga irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. 2. Bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. 3. Bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. 4. Apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Jika air di waduk kering, maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawah kekurangan air. 5. Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Jika tidak ada listrik, maka tidak ada sumber penerangan cahaya atau lampu dan tidak dapat menggunakan alat-alat elektronik serta banyak pekerjaan yang akan terganggu. Setelah kita berlatih soal tadi, kita akan berlatih menari. Kali ini kita akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Perhatikan setiap gerakannya. Gerakan pertama. Gerakan kedua. Gerakan ketiga. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari. Karena menari menguras energi. Menari juga memerlukan waktu. Sekarang kita akan menghitung lamanya kegiatan dalam 1 hari. Berikut ada beberapa contohnya. 1. Pukul 5 Leni bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah 5.30 dikurangi 5.00 sama dengan 00.30. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. 2. Ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah 18.00 diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit dikurangi 7.30. Jadi 17.60 dikurangi 7.30 sama dengan 10.30. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Sekarang tentukan lamanya masing-masing kegiatan pada tabel berikut. Waktu 05.00 sampai dengan 05.30. Kegiatan mandi pagi, berpakaian,
dan menyiapkan peralatan sekolah. Lamanya 30 menit. Waktu 05.30 sampai dengan 06.00. Kegiatan sarapan lamanya 30 menit. Waktu 06.10 sampai dengan 06.30. Kegiatan perjalanan ke sekolah lamanya 20 menit. Waktu 06.30 sampai dengan 06.55. Kegiatan sampai di sekolah bermain dengan teman lamanya 25 menit. Waktu 07.00 sampai dengan 12.30. Kegiatan belajar di sekolah lamanya 5 jam 30 menit atau 330 menit. Waktu 12.30 sampai dengan 13.00. Kegiatan perjalanan pulang lamanya 30 menit. Waktu 13.00 sampai dengan 13.30. Kegiatan merapikan pakaian, ganti pakaian, dan makan siang. Lamanya 30 menit. Waktu 13.30 sampai dengan 15.30. Kegiatan istirahat siang. Lamanya 2 jam 0 menit atau 120 menit. Waktu 15.30 sampai dengan 15.45. Kegiatan mandi sore lamanya 15 menit. Waktu 15.45 sampai dengan 16.00. Kegiatan berangkat ke tempat kursus musik lamanya 15 menit. Waktu 16.00 sampai dengan 17.30. Kegiatan kursus musik lamanya 1 jam 30 menit atau 90 menit. Waktu 17.30 sampai dengan 17.45. Kegiatan perjalanan pulang ke rumah lamanya 15 menit. Waktu 17.45 sampai dengan 18.00. Kegiatan istirahat sambil nonton televisi lamanya 15 menit. Waktu 18.00 sampai dengan 20.30. Kegiatan mengulang pelajaran dan mengerjakan PR lamanya 2 jam 30 menit atau 150 menit. Waktu 20.30 sampai dengan 05.00. Kegiatan tidur malam lamanya 8 jam 30 menit atau 510 menit. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.